Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Ulin. Kali ini saya akan mengajak Sobat Ulin untuk menikmati kuliner di suatu daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama, kuliner Nusantara, terutama di Indonesia, itu sangat beragam dan beraneka cita rasanya. Nah, kali ini kita akan mencoba menikmati kuliner pepes jambal maknyus yang sensasinya sungguh luar biasa. Karena kita menikmatinya di tepi bendung Walahar. Banyak orang menyukai pepes. Makanan asal tanah Pasundan ini dibungkus daun, bisa berisi apa saja. Mulai dari ikan, tahu, ayam, jamur yang disajikan dengan daun kemangi, kelapa, dan rempah-rempah. Pepes adalah salah satu bagian dari kenikmatan kuliner Nusantara. Salah satu kuliner pepes yang wajib kamu kunjungi adalah pepes jambal di daerah Walahar. Walahar di daerah Kabupaten Karawang. Walahar merupakan salah satu kawasan di pinggiran Karawang, sebuah desa dengan luas 209 hektar yang terletak di Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Berbicara tentang Walahar tidak lengkap rasanya jika tidak membahas kuliner yang terkenal dari daerah ini, yaitu pepes jambal. Wisatawan yang berkunjung dapat dengan mudah menjumpai kuliner pepes jambal dan aneka ragam pepes lainnya di sekeliling Walahar. Beberapa rumah makan pepes terkenal telah menjadi simbol lokasi Walahar yang rasanya tidak dapat dipisahkan jika berbicara tentang Walahar. Yuk kita nikmati keseruan bagaimana sensasi makan di tepi bendung Walahar. Bagaimana rute menuju Walahar? Nah, bagi kamu yang berasal dari Bandung, kita bisa menggunakan jalan tol Cikampek untuk menuju Karawang Timur. Untuk menuju Karawang Timur sangat mudah. Kita bisa menyusuri jalan tol Cikampek dan exit pada kilometer 54 Karawang Timur. Jadi di gate tol Karawang Timur ya. Nah, begitu keluar dari tol, itu lurus saja menuju Jalan Raya Kosambi, lalu kemudian belok kanan menuju arah Cikampek. Kemudian ikuti saja lurus jalan tersebut. Nah, sekitar 2 sampai 2,5 kilometer kita akan bertemu perempatan yang tidak tegak lurus, jadi terlihat seperti dua pertigaan yang berdekatan. Patokannya ada Indomaret di sebelah kanan. Ini pertigaannya. Perhatikan penunjuk jalan menuju arah PT APF. Tapi sekarang memang tidak bisa langsung belok ya, jadi kita tetap harus lurus, kemudian putar arah. Setelah putar arah, kemudian kita lurus saja. Lalu beberapa saat kemudian kita belok kiri, lalu ikuti jalan sampai menyeberang jembatan tol dan bertemu sungai. Lalu belok kiri, ikuti jalan menyusuri sungai. Kondisi jalan cukup baik, hanya saja dia akan menyempit setelah mendekati lokasi. Rute pertama kita ke rumah makan pepes yang terkenal dan telah menjadi simbol lokasi Walahar, yang rasanya tidak dapat dipisahkan jika berbicara tentang Walahar. Rumah makan pepes Haji Emin. Ini merupakan salah satu rumah makan pepes yang terkenal di Walahar. Berdiri sejak tahun 1999, rumah makan ini awalnya merupakan warung nasi. Baru tahun 2004, rumah makan ini berubah menjadi rumah makan pepesan. Dalam sehari, rumah makan ini dapat memproduksi 1 kuintal ikan patis
atau pepes jambal ya saat hari kerja, dan 3 kuintal di akhir pekan untuk diolah menjadi pepes jambal. Selain menjual pepes jambal yang terkenal, rumah makan Haji Emin ini juga menjual aneka ragam pepes lainnya seperti pepes ayam, pepes ikan mas, pepes tahu, pepes oncom, dan pepes peda. Nah, rumah makan ini terletak di Jalan Bendungan Walahar nomor 465 RT 6 RW 2 Walahar Kelari, Kabupaten Karawang. Pengunjung dapat menjumpai rumah makan ini dengan mudah karena letaknya strategis tepat di pinggir jalan. Nah, Sobat Ulin, yuk kita intip dapurnya rumah makan pepes Haji Emin. Nah, bagaimana makanan-makanan ini dibuat, kemudian dipanggang atau dibakar, dan ini bumbu-bumbu yang digunakan untuk memasak pepes ya, atau memproduksi pepes, aneka pepes. Berbeda dengan pepes-pepes lain yang ada di Walahar, pepes jambal Haji Emin menawarkan sesaji makan yang berbeda. Ketika pengunjung tiba, mereka akan mengambil sendi jambal yang diinginkan disajikan dalam nampan, sekaligus selain pepes juga ada sate ya. Nah, ini dia penampakan dari aneka pepes yang disajikan di warung pepes Haji Emin. Menggugah selera banget ya. Nah, sebagai pendamping untuk makanan ini ada disediakan juga kelapa muda. Selanjutnya kita akan mengunjungi warung pepes Haji Dirga. Nah, untuk sampai di lokasi ini kita harus melewati satu jembatan dan berikutnya belok kiri melintasi Bendung Walahar itu sendiri. Keduanya sempit, hanya cukup untuk 1 mobil dan 1 motor saja. Dan itu menyebabkan seringkali terjadi antrian. Nah, kita juga harus mewaspadai resiko serobot-serobotan jalan di sini, terutama belum ada petugas yang mengatur. Nah, untuk masuk ke jembatan ini kita harus melewati portal yang kalau mobil kita berukuran agak besar mungkin agak sulit. Nah, kita bisa saja memarkirkan kendaraan di depan jembatan dan kemudian kita berjalan kaki menyusuri jembatan ini sambil menikmati bangunan yang dibangun pada zaman Belanda. Bangunan-bangunan yang sebagai tempat bersejarah, Bendungan Walahar ini saksi dari bergesernya peradaban sungai khususnya di Karawang. Setidaknya Belanda terkenal memiliki keunggulan dalam sistem pengairan, mempelopori dibuatnya bendungan ini dengan memaksimalkan sungai Citarum dan membaginya ke dalam anak-anak sungai yang disebar ke penjuru Karawang. Proyek pengerjaan bendungan ini dimulai sejak tahun 1918 dan selesai pada tahun 1925. Diawasi oleh seorang ahli perairan berkebangsaan Belanda, C. Swan Koopman. Tujuan utama pembangunan bendungan ini untuk menunjang sistem irigasi bagi ribuan hektar persawahan di daerah Karawang yang merupakan pemasok utama kebutuhan beras di Indonesia pada saat itu. Bendungan ini dilengkapi dengan jalan menghubungkan ruang yang ada. Persis di ujung jembatan kita akan menemukan bangunan warung pepes Haji Dirga. Ini bangunan asli. Kelihatan bangunannya biasa saja. Tapi begitu masuk jangan langsung parkir, ada jalan menuju bagian belakang yang lebih nyaman. Rumah makan yang terletak di pinggir Bendungan Walahar ini banyak dikunjungi oleh penikmat kuliner dari berbagai daerah. Tak sedikit juga warga ibu kota yang mampir ke rumah makan ini hanya untuk menikmati kelezatan pepesnya. Nah, kalau berkunjung ke sini jangan kaget ya bila di halaman parkirnya didominasi oleh sederet mobil dan motor berplat B asal Jakarta. Di belakang rumah makan utama ini juga ada saung-saung kecil. Nah, kalau kita bosan dengan suasana makan di atas kursi dan meja, maka kita bisa makan lesehan di saungnya. Suasananya cukup tenang dan tentu saja lebih santai. Nah, kita sudah sampai di tempat di mana kita bisa memesan makanan.
Biasanya pepes akan dihidangkan seperti kalau kita makan di restoran Padang. Pepes yang tersedia antara lain jambal, ikan mas, jamur, ati ampela, ayam, teri, peda, tahu, oncom. Dan jangan khawatir buat anak-anak yang mungkin tidak suka pepes, ada pilihan menu lain. Ayam goreng atau bakar dan gurame goreng atau bakar, cobek lele, dan lain-lain. Di tempat ini kita cuma pesan beberapa jenis pepes untuk kita bawa pulang ke Bandung. Tempat terakhir yang akan kita kunjungi adalah Warung Paninengan Walahar Bapak Encek. Tempat ini cukup menarik karena di tempat ini kita bisa makan di luar ruangan dan persis di tepi Bendung Walahar. Nah, Warung Paninengan Walahar Bapak Encek ini menyediakan beberapa jenis makanan, pepes jambal, ikan cair menila, termasuk sate marangi dan beberapa jenis makanan lainnya. Nah, ini adalah tempat ruangan yang ada di dalam warung. Tapi kita sengaja memilih tempat di luar dan ingin menikmati, apalagi di tengah suasana pandemi seperti saat ini. Tempat terbuka itu tentu jauh lebih aman bagi kita dan dengan lokasi yang berjauhan dengan pengunjung lainnya. Harga pepes di warung ini sama untuk setiap jenisnya, sekitar Rp10.000. Nah, kita bisa menikmati makan di tepi danau, tentu memberikan sensasi yang berbeda. Dan biasanya di tepi bendung ini, bukan danau ya, bendung ini adalah sungai kan, Sungai Citarum. Nah, ini biasanya orang akan sambil memancing ya. Nah, ikannya itu terlihat berlompat-lompatan. Nah, ini beberapa jenis makanan yang kita pesan. Jadi ada pepes jambal, pepes peda, pepes teri, pepes tahu, kemudian sayur asem, pete, sambelnya luar biasa nikmat karena ini sambalnya adalah sambal dadak, dan juga ada pepes ayam. Yuk kita makan dulu ya, kita nikmati apa yang sudah kita pesan. Mari makan. Ini warung buka jam berapa, Ibu? Hah? Warungnya buka jam berapa? Karena paling jam 10, jam 9 lah. Sampai Jam 5 sore. Tiap hari? hari. Oh. Ada.
Nanti dibon. Oh, di bon ayah. Cuma jambalnya tuh kecilan, bukan jambal itu, jambal kali. Enak ya? Iya ya. Bukan yang dari ini. Iya, Citarum. Tadi itu di bawah, jembatan. Oh, itu tadi. Iya, tadi mah dapat mancing. Oh, Biasanya Kan ini yang biasanya yang itu lemaknya. iya, Dan biasanya kita di kan- pasar. kita Pasar kan itu ini- kan dari Jatiluhur. oh, Cirata. Rata. lebih enak mana? Ya enakan di sini. Oh, iya. Nah, jarang. Lendir-lendirnya Iya, kan iya. ada. Cuma kalau ada ikan mah bukannya itunya ikan patin yang asli mah di sini aja. Di Oh, sana gitu mah ya? nggak ada. Oh, iya, iya. Emang nggak punya. Iya, iya, iya. Itu yang tadi lewat-lewat apa? Yang tadi lewat Kita depan ada kita. ikan kecil-kecilnya babynya tuh yang parai. Wader. Ini wader tapi cuma bukan wader. Jadi agak babyan. Oh, lebih gede dikit ya. ABG. Kalau baby mah kan kecil. Iya, iya, iya. Tapi ini kosongnya. Tadi udah habis. Enggak ada tadi enggak. Ikannya Enggak pesen. ngedadak goreng Ya tadi. pokoknya kesini mah kesini ya coba gitu kan. Tempelnya mah Nanti lain kali Ibu Kadia deui. Iya. jadi kenal.